Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, pada pertemuan ini Ibu akan membahas KD 3.5, yaitu menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia, di mana tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu setelah mendengarkan video atau melihat video ini, peserta didik dapat menelaah tentang sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengumpulkan informasi, peserta didik dapat menguraikan sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia secara tepat. Baik, kita mulai pelajaran hari ini, yaitu bahasan kita adalah kedatangan Jepang ke Indonesia. Jadi, sebelum meletus Perang Asia Pasifik, Jepang telah menetapkan wilayah Asia Tenggara menjadi dua bagian, yaitu wilayah A yang meliputi beberapa koloni Inggris, antara lain Belanda dan Amerika Serikat, yang meliputi wilayah semenanjung Melayu, Kalimantan Utara, Filipina, dan Indonesia. Kemudian wilayah B ini merupakan bekas koloni Prancis yang meliputi Vietnam, Laos, dan Kamboja. Jepang menguasai kawasan Asia Tenggara, khususnya wilayah A, dengan tujuan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai sumber bahan mentah bagi industri perang dan pertahanannya. Jepang juga berusaha memotong garis perbekalan musuh yang berada di wilayah ini. Pada tanggal 7 Desember 1941, terjadi peristiwa yang besar, di mana pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, di mana aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Akibatnya, di sekitar bulan Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang telah berhasil menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, dan Samarinda. Padahal kolonial Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membentuk komando gabungan yang disebut dengan ABDACOM atau American British Dutch Australian Command, di mana ABDACOM ini dipimpin oleh Jenderal Sir A. Percival Wavell yang berkedudukan di Bandung. Walaupun demikian, ABDACOM tidak mampu menghadang laju penguasaan wilayah Asia Tenggara atau Indonesia di Pulau Jawa. Buktinya, selang beberapa minggu kemudian, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942, kemudian juga di Kragan, Rembang, Jawa Tengah, dan di Eretan Wetan, Indramayu, Jawa Barat. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara penyerahan secara resmi di Kalijati, Subang, Jawa Barat, di mana Gubernur Jenderal Tjada van Starkenborgh dan Panglima Kenil Legend Terportan menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Legend Hitoshi Himamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di bawah penjajahan Jepang.
Bagaimana dengan sambutan rakyat Indonesia? Rakyat Indonesia pada awalnya menyambut gembira kedatangan pasukan Jepang. Mereka dielulukan sebagai saudara tua yang membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Di mana-mana terdengar ucapan bansai-bansai yang artinya selamat datang, selamat datang. Sikap Soekarno-Hatta pun berubah ya. Ketika masa kolonial Hindia Belanda bersifat non-kooperatif, sekarang berbalik bersikap kooperatif. Perubahan sikap tersebut diakibatkan diantaranya lahirnya kebangkitan bangsa-bangsa timur dan ramalan Jayabaya tentang kedatangan orang Kate yang akan berkuasa di Indonesia dalam waktu seumur jagung. Setelah itu dianggap sebagai suatu kemenangan bangsa Asia atas Eropa yang sekaligus mengikis adanya anggapan bangsa Barat sebagai bangsa yang tidak terkalahkan. Setelah Indonesia resmi di bawah pendudukan Jepang, maka dibentuklah pemerintahan militer yang bersifat diktator. Namun tidak lama kemudian untuk mengimbangi dan demi kelancaran penguasaan Indonesia, maka dibentuk pemerintahan sipil. Yang pertama, pemerintahan militer pada Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang diberi tugas untuk menjalankan pemerintah di Indonesia pasca penandatanganan penyerahan wilayah tersebut oleh Belanda dan Sekutu. Selanjutnya, Indonesia dibagi dalam 3 wilayah kekuasaan militer. Yang pertama yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu tentara ke-25 atau yang disebut dengan Tommy Sudan, dan untuk Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu tentara ke-16 atau disebut dengan Asamu Sudan. Untuk wilayah Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut atau disebut dengan Daeninankenkantai. Ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku berpusat di Makassar. Setiap pemerintahan militer mempunyai kebijakan yang berbeda untuk setiap daerah pendudukan. Susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah Kunshirekan atau Panglima Tentara yang kemudian disebut dengan Seiko Sekikan atau Panglima Tertinggi sebagai pucuk pimpinan. Selanjutnya di bawahnya ada Kunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf atau kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Kunseikanbu. Di bawahnya lagi ada Kunseibu atau koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur. Yang kedua yaitu pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan antara lain dengan mengeluarkan UU nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah yang kemudian dimantapkan lagi dengan UU nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Setiap wilayah dibagi lagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Misalnya Jawa dibagi menjadi 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta 2 daerah istimewa atau yang disebut dengan Koci yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini dianggap tidak efektif sehingga dihapuskan. Akhirnya Jawa dibagi menjadi 17 karesidenan atau Shu dan diperintah oleh seorang residen atau disebut dengan Sukokan. Karesidenan terdiri atas kota praja atau disebut dengan Si, kabupaten disebut dengan Ken, dan kawedanan atau distrik disebut dengan Kun. Kecamatan
disebut son dan desa disebut dengan ku. Seorang Sukokan memiliki kekuasaan legislatif dan eksekutif. Sukokan dibantu oleh Kokan Kanpo atau sejenis majelis permusyawaratan Su. Muncul kota istimewa atau Tokubetsushi yang posisi dan kewenangannya seperti Su yang berada langsung di bawah pengawasan Kunseikan. Batavia adalah contoh Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetsushiko. Untuk Sumatera dibagi menjadi 10 karesidenan dan beberapa subkaresidenan atau bunsu, distrik, dan kecamatan. Untuk wilayah Indonesia Timur dibagi menjadi 3 daerah kekuasaan, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Seram atau Maluku dan Papua. Tiap-tiap wilayah tersebut dibagi menjadi beberapa karesidenan, kabupaten, subkabupaten atau bunken, distrik, dan kecamatan. Pembagian tersebut dimaksudkan agar semua daerah dapat diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pemerintah militer Jepang. Namun untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dibutuhkan jumlah personil atau pegawai yang banyak jumlahnya. Selanjutnya pada tanggal 5 September 1943 dibentuk Badan Pertimbangan Karesidenan atau Shusangkai dan Badan Pertimbangan Kota Praja Istimewa atau disebut dengan Shisangin. Banyak tokoh Indonesia yang direkrut dan menduduki jabatan dalam pemerintahan, di antaranya Husein Jayadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama, kemudian Sutarjo Kartohadikusumo sebagai Kepala Pemerintahan atau Sukokan di Jakarta, kemudian RMTA Suryo sebagai Kepala Pemerintahan atau Sukokan di Bojonegoro. 7 tokoh Indonesia lainnya juga menduduki jabatan sebagai penasehat, yaitu Insinyur Soekarno ini di Departemen Urusan Umum, kemudian Mr. Suwandi dan Dr. Abdul Rashid di Departemen Urusan Dalam Negeri, Profesor Dr. M.R. Supomo Departemen Kehakiman, Muhtar bin Prabu Mangkunegoro ini berada di Departemen Lalu Lintas, Mohyamin berada di Departemen Propaganda, dan terakhir adalah Prawiro Sumodiloyo ini Departemen Ekonomi. Nah, tadi ya itu adalah materi tentang kedatangan pasukan Jepang dan sambutan rakyat Indonesia kepada rakyat Jepang. Selanjutnya kalian untuk tugas hari ini kalian rangkum materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan tugas bisa dikumpulkan melalui WA group atau media yang kalian punya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.